الشمس والقمر sekolahnya anyar. Dua tulangan ini dibangun di atas lahan milik pemerintah Kabupaten Sidoarjo, ex tanah kas desa atau TKD Kelurahan Magirsari yang berlokasi di Desa Ginting, Kecamatan Tulangan dengan luas 2,2 hektar. Pembangunan gedung SMP Negeri 2 Tulangan dialokasikan 7,2 miliar, baik itu untuk perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan. Anggaran tersebut dipergunakan untuk membangun 9 RKB dengan rincian 5 ruang kelas dan 4 ruang belajar yang lain. Perlu kami sampaikan, SMP Negeri 2 Tulangan ini sudah menerima 5 kelas jadi 170 siswa yang sementara ini selama semester 1 pembelajarannya kita letakkan di SMP Negeri 1 Tulangan. Insya Allah setelah hari ini diresmikan oleh Bapak Bupati, Senin lusa anak-anak SMP Negeri 2 Tulangan sudah bisa menempati ruang kelasnya sendiri. Berikutnya ada 8 toilet kamar mandi yang nanti akan bisa digunakan untuk
siswa putra maupun siswa putri, 1 unit instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang ditempatkan di belakang gedung SMP Negeri 2 Tulangan ini, dan 1 unit jaringan listrik. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pembangunan gedung SMP Negeri 2 Tulangan ini juga memperhatikan sarana prasarana ramah anak. Oleh karena itu nanti Bapak Ibu bisa mirsani di depan maupun akses untuk masuk ruang kelas itu kita berikan akses untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Untuk tahun anggaran 2023 ini pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo akan melanjutkan pembangunan dengan mengalokasikan anggaran 6,9 miliar. 6,9 miliar nanti untuk dipergunakan melanjutkan urukan yang di sebelah timur, kemudian membangun 1 ruang kelas inklusi, membangun 6 ruang kelas baru, dan 1 ruang perpustakaan. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang dapat saya laporkan kepada Bapak Bupati dan hadirin semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh jajaran yang telah mendukung peresmian gedung SMP Negeri 2 Tulangan ini. Untuk memberikan apresiasi, izinkan saya menyebut terima kasih kepada PT Integral, MKKS SMP Negeri, BPR Delta Arta, CV Jaya Mulia, CV Adiatma, PT Erlangga, New Idea Indonesia, PT Grafindo Media Pratama, Apindo Kabupaten Sidoarjo, CV Idea Pratama Konsultan, Rahmawati Catering, Bank Jatim Cabang Tulangan, dan PT Makpro Biotek Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sudah berikhtiar untuk menggelar acara ini dengan sebaik-baiknya. Tapi insya Allah di sana sini juga masih ada beberapa hal yang kurang. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat kami laporkan. Saya akhiri, pergi ke Tulangan, mampirlah ke Desa Kelasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kita takdimi semua para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus yang hadir hari ini, Romo Kiai Haji Muzaki Bahri, semoga beliau sehat selalu. Yang saya hormati, saya banggakan seluruh segenap Forkopimda Kabupaten Sidoarjo. Hadir langsung Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Bapak Haji Usman MKes. Yang saya hormati juga hadir langsung Bapak Kajari Kabupaten Sidoarjo, saudara kembar saya Bapak Ahmad Mukhtar SHMH, Kepala Pengadilan Kabupaten Sidoarjo, seluruh perwakilan dari Kapolresta, Pak Dandim, ada Komisi D, Mas Tasih. Kemudian yang saya hormati, saya banggakan Bapak Sekda Kabupaten Sidoarjo beserta semua kepala UPD yang hadir. Wabil khusus Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Bapak Tirto, tepuk tangan untuk beliau. Karena saya baru tahu, lihat sambutannya tadi kelihatan kalau beliau ini ternyata memang layak menjadi Rois Surya Ranting Urangagung. Kelihatan dari salamnya sudah kelihatan, tapi ya si ranting Pak Ketua. Yo lek kepala dinas dadi Rois Surya MWC wis abot wis. Soalnya pendino wartawan, ada LSM. Ya ngeluh-ngeluh juga, katanya bidungane ya gak iso. Yang saya hormati, saya banggakan seluruh teman-teman MKKS, seluruh kepala sekolah, SMP negeri yang lain yang hadir, seluruh teman-teman pegiat pendidikan, dan tokoh-tokoh masyarakat yang mengapunten tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim kami. Puji syukur alhamdulillah di pagi yang cukup cerah kita diberikan Allah SWT kesehatan. Insya Allah sehat semuanya.
sehat jasmani, sehat rohani. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tercurah ke Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu semua yang kami banggakan, seluruh Forkopimda yang kami banggakan, terima kasih bahwa pembangunan SMP 2 Tulangan ini menjadi momentum awal perbaikan pendidikan. Aksesibilitas menjadi salah satu kunci kenapa Kabupaten Sidoarjo hampir semua kecamatannya minimal punya sekolah negeri 2 biji, kecuali 2 kecamatan, Kecamatan Prambon dan Kecamatan Tulangan. Nah, ini makanya baru dilantik saya sampaikan Pak Tirto Lawi, kecamatan Bupati kumbok yo ojo siji. Di Bupati ini wong Tulangan kok kemudian sekolah negeri ini mek siji ya sini gak duwe SMA negeri bisa dan sebagainya dan sebagainya. Ini tentunya menjadi salah satu celah bagi pemerintah Kabupaten Sidoarjo kalau tidak mengimplementasikannya. Masalah pemerataan pendidikan, aksesibilitas pendidikan tentunya menjadi acuan utama. Kami juga dihadapkan pada ada 8 kecamatan yang tidak punya SMA negeri. Ini juga jadi concern kita bersama. Walaupun atas nama pribadi, atas nama pemerintah kabupaten, kita semua sebenarnya harus berterima kasih kepada swasta yang sudah membantu negara dalam rangka mencerdaskan kehidupan anak bangsa. SMP 2 Tulangan ini tadi disampaikan bahwa di tahun 2023 akan mendapat anggaran 6,9 miliar. Tetapi karena isunya adalah penguatan karakter, maka tadi disampaikan, saya tanya Pak Sekda, ternyata ada pembangunan urutan yang disampaikan Pak Tirto 10 ruang, tetapi tidak ada musolanya. Sehingga sekali lagi kalau mau penguatan karakter tidak bisa jauh-jauh dari hal yang bersifat spiritual. Sehingga sekali lagi harus dirubah perencanaannya. Kalau belum malah lebih baik 8 kelas tidak apa-apa, tapi ada musolanya yang cukup bagus, representatif, itu lebih baik dibanding 20 atau 30 kelas tanpa musola atau masjid dan sebagainya. Sekali lagi kita bicara tentang penguatan karakter, dan penguatan karakter itu tidak bisa dilepaskan pada hal-hal yang bersifat spiritual, akhlak dan sebagainya. Selanjutnya yang bisa kami sampaikan selain tentang aksesibilitas serta pemerataan pendidikan di Kabupaten Sidoarjo, bahwa kalau bicara dengan kemiskinan, per hari ini ada penurunan yang cukup drastis dari 5,9 menjadi 5,4 ya. Survei BPS terakhir September kemarin 5,8 sekian, 59 ya, kemudian turun dari 5,4. Ini tentunya menjadi awal yang baik bagi Kabupaten Sidoarjo. Kalau kabupaten yang lain, ini aneh ini Sidoarjo. Saat penganggurannya banyak, hampir naik 200% lebih, tapi kemudian penurun kemiskinan hanya naik 0,3, 0,4. Di saat pemulihan pasca Covid, daerah lain masih banyak yang nambah kemiskinannya karena Covid, kita ini malah menurun. Nah, ini satu keunikan Kabupaten Sidoarjo. Saya yakin ada 3 pilar utama pengentasan kemiskinan. Apa itu? Yang terpenting adalah salah satunya adalah pendidikan yang layak. Oleh karena itu ini jadi komitmen bersama, termasuk dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Saya harapkan Prambon harus menjadi atensi utama pembangunan ke depan. Nah, SMP-nya masih tinggal 1, harus dituntaskan minimal 2 semua. Tanahnya sudah. Sudah. Tanahnya sudah, berarti tinggal bangunnya saja. Sehingga apa yang dibilang teman-teman, kita bisa menjawab itu semua. Mungkin memang yang lagi on progress dan harus jadi atensi adalah pembangunan SMA negeri. Kami tidak ingin bahwa suara ini menjadi suara minor. Dan sekali lagi kepada kepala dinas harus diingat baik-baik,
Orang itu diingat bukan karena dia pernah menduduki jabatan A, B, C, D, tetapi ketika menjabat bisa melahirkan program apa, karya apa, dan sumbangsi apa kepada masyarakat. Oleh karena itu, saya harapkan kita bukan hanya nyetak orang pintar, tapi nyetak orang yang punya karakter, anak yang punya daya saing, anak yang punya daya banting, anak yang kemudian punya tingkat struggle tinggi dalam rangka menghadapi era digitalisasi seperti ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Dinas Pendidikan, acaranya banyak sekali mulai Januari. Semoga nanti ke depan lebih baik lagi, dan perlu dicatat bahwa orientasinya adalah menumbuhkan generasi yang punya daya saing demi Indonesia Emas tahun 2045. Ini pasti sulit dan pasti berat, dan saya titip dan akan selalu saya sampaikan, terutama kalau ada MKKS SD juga yang hadir. Sidoarjo, juga jajaran Forkopimda, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, juga Bapak Asisten dan juga perwakilan dari Forkopimda untuk bersama-sama mendampingi Bupati Sidoarjo dalam pelaksanaan penggunaan kita dalam peresmian SMP 2 Tulangan. Baik, kita hitung, mohon izin Bapak, dari 3, 2, 1. Dengan diizinkan yang dimiliki oleh Bupati Sidoarjo, maka mulai hari ini gedung baru SMP 2 Tulangannya Jung, Omai Kecamatan Tulangannya Jung, Kecamatan Tulangan. Omai Kecamatan Tulangan Ngajung. Kamu kecamatan mana? Oh, no. Gini. Mana? Binatang. Naik apa sekolahnya? Wah, enak ya saya kira kamu kemudian yo. Oh, bisa nggak bisa ya. Yang berangkat sendiri siapa berangkat sendiri? Naik omnya yang mana? Yang lain mana lagi yang rumahnya yang berangkat sendiri? Naik apa? Ini kok ada Michael, misalnya dari Michael nggak ada tulangan. Tidak mengelola lagi. Kenapa? Karena pemerintah sudah menyiapkan lembaga pendidikan, sehingga sekalipun dengan sistem zonasi pun keinginan masyarakat untuk masuk ke sekolah negeri itu bisa terfasilitasi. Dinasti Sidoarjo. Harapan kami selaku Kepala Sekolah PLT SMP 2 Tulangan, pembelajaran anak-anak lebih baik lagi. Kemarin anak-anak sangat antusias sekali ingin menempati ruang yang baru, bahkan untuk menata ruang kelas dan musiknya anak-anak sampai ikut kubur apalagi selama ini pembelajaran di SMP 1 Tulangan kan menempati lantai 2 belum sempurna. Begitu ada ruang yang baru, gairah baru, semangat belajar yang baru, antusiasme pengen segera cepat menempati ruang yang baru ini. Mudah-mudahan harapan anak-anak ini kami selalu kepala sekolah memberi fasilitas yang lebih baik untuk mengembangkan karakter tetap belajar Pancasila itu. Termasuk ini pembagian ruang kelas, sudah ada 7 ruang kelas
ruang musola, 1 untuk perpustakaan, dan 1 untuk ruang guru dan kepala sekolah. Kami menyiapkan lahan untuk parkir kerjasama dengan mitra warga di Dusun Tanggungan Lor, Desa Genteng, Jalan Tulangan, termasuk menyediakan sarana kantin walaupun dalam bentuk yang sederhana. Mudah-mudahan anak-anak terfasilitasi lebih baik lagi, semangat belajarnya lebih meningkat lagi, dan prestasinya bisa menjadi kebanggaan kita semua untuk bangsa, negara, dan agama. Selama 1 semester ini belajarnya di SMP 1 Tulangan, tapi ketika PPDB itu sudah memang beratribut SMP Negeri 2 Tulangan. Jalur zonasi pun berada di sekitar wilayah Desa Gerinting. Pesan untuk anak dengan suasana gedung yang baru ini agar anak-anak meningkatkan motivasi, semangat belajarnya, mengembangkan bakat minat potensinya untuk masa depan yang lebih gemilang.